Hari ini firman Tuhan, iman di tengah kegelapan. Kita akan membuka Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Iman di tengah kegelapan. Khotbah pagi hari ini adalah salah satu mazmur yang paling terkenal dan ditulis oleh Raja Daud. Daud menggambarkan bahwa sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman. Dalam ayat ini, Daud ingin menggambarkan bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik, yang membimbing dan menjaga umatnya. Jadi Tuhan sendiri yang bimbing Daud ini, yang membawa dia untuk mengerti rencana Tuhan. Bayangkan saudara, Daud ini dikejar-kejar oleh Saul untuk membunuh Daud sendiri. Satu ketika Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul ini. Kesempatan itu ada, tapi Daud tidak mau membalas. Daud tidak mau membunuh Saul karena dia tahu Saul adalah orang yang pernah diurapi oleh Tuhan. Maka Daud tidak mau membunuh Saul. Ayat 4 yang kita baca tadi mengungkapkan sebuah keyakinan yang mendalam tentang perlindungan dan keberanian meskipun berada dalam situasi yang paling menakutkan, seperti bayang-bayang kematian. Lembah kekelaman atau bayang-bayang kematian atau situasi yang menakutkan sekali. Tetapi Daud percaya kepada Tuhan. Nah saudara, saya ingin membahas tentang lembah kekelaman. Dalam ayat 4a, Daud menggambarkan pengalaman hidup yang penuh dengan tantangan, melambangkan masa-masa sulit, mengerikan dalam hidup yang dia alami, terjebak dalam kegelapan dan ketakutan. Lembah yang harus dilewati oleh Daud, bayang-bayang kematian. Bukankah itu pernah kita alami ketika 2019 akhir, COVID melanda seluruh dunia ini, dan kita berpikir jangan-jangan kita bisa lewati, jangan-jangan kita bisa mati. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu COVID itu terjadi, ada satu riset yang menemukan bahwa orang itu banyak mati karena ketakutan. Betul, waktu saya masuk rumah sakit ya, ternyata apa yang kita alami dalam pikiran ini, maka kita juga akan berpikir gini, waduh, udah mau mati saya. Benar. Karena pada waktu kita ada di kamar, apalagi yang waktu pasien COVID, itu kan tidak boleh ditungguin kan, betul ya? Dia sendiri kan. Kalau dia dengar tempat tidur sebelah sudah mati, maka secara psikologis dan secara kejiwaan, orang itu mulai ciut, mulai tingkat imunitasnya itu turun loh. Salah satu dokter kemarin saya lihat di IG, bagus sekali. Kenapa orang suka berkata begini? Waktu saya tensi
di rumah, kok itu normal ya? Tapi kenapa sampai di rumah sakit tensi saya naik? Dan itulah pernah terjadi kepada saya pribadi. Setiap kali mau pergi ke rumah sakit, sampai di rumah sakit itu tensi naik. Lantas dokter itu pernah bilang begini, satu, kenapa? Karena kita, kalau di rumah kita santai, kita tensi. Tapi ketika begitu kita ke rumah sakit, maka pikiran ini sudah macam-macam. Aduh, dokter mau bilang apa sama saya? Waktu kita pikir itu, maka denyut jantung kita itu berpacu cepat, sehingga aliran darah itu tinggi. Artinya, apa yang dialami oleh Daud ini, dia berada di lembah bayang-bayang maut yang sangat mengerikan. Meskipun hidup di dunia ini yang penuh dengan bahaya, tapi orang percaya harus tetap memiliki pengharapan. Amin. Harus memiliki pengharapan. Kalau saudara jarang melihat berita, baru beberapa hari yang lalu, Korea Selatan itu terjadi darurat militer. Sangat berbahaya situasi sekarang. Kalau sudah bilang darurat militer, siapapun tidak boleh keluar dari rumahnya. Dan itu mencekam sampai sekarang. Karena presidennya, coba saudara, seperti kita di Indonesia, lagi tenang-tenang begini, lantas presiden kita bikin konferensi pers dan dia katakan, mulai hari ini jam 6 sore diberlakukan darurat militer. Habis orang nggak bisa ngapa-ngapain. Berbahagia mereka yang punya stok di rumah, tapi yang nggak punya sudah nggak bisa keluar, semua dijaga oleh militer. Siapapun yang keluar ditembak karena situasi bayang-bayang kematian di sana. Ini yang sedang mulai terjadi. Tetapi sebagai yang percaya pada Tuhan, kita harus memiliki pengharapan dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, lembah bayang-bayang maut itu, tapi saya harus memiliki pengharapan sama Tuhan. Amin. Sekarang ini kita harus punya berharap sama Tuhan. Dan memang Amsal bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya. Berarti sekarang ini kita harus menaruh harapan sama Tuhan, bukan pada dunia ini. Saudara akan melihat kiri kanan akan mengalami kekecewaan. Daud ada di dalam lembah kekelaman. Dari pembacaan Alkitab tadi kita sudah bacakan. Yang kedua, ayat ini menunjukkan Daud, dia tidak takut. Manusia menyertai kita itu terbatas, tapi Tuhan yang menyertai kita, Allah Immanuel itu, dia beserta dengan kita dimanapun kita berada. Maka Daud begitu yakin. Dia memiliki keyakinan, keberanian yang berasal dari iman. Dia percaya kalau dia beriman sama Tuhan, maka dia tidak akan takut, karena dia beriman kepada Tuhan yang besar. Sama seperti pada waktu Daud menghadapi Goliat. Goliat bilang, kamu mau berperang dengan aku, kamu tidak bawa pedang, kamu tidak bawa baju pelindung, kamu anggap apa saya ini? Tapi Daud luar biasa. Dia katakan kepada Goliat, aku datang dengan nama Tuhan. Mari kita mulai katakan pada kekhawatiran, apa yang menjadi ketakutan kita ke depan. 2025 kita tidak tahu apa yang terjadi.
Tapi kita perlu katakan, aku tahu, aku punya Tuhan yang besar. Aku tahu, aku punya Immanuel. Saya tidak perlu takut, karena aku memiliki Tuhan yang menyertai aku. Dia begitu yakin, sekalipun ada dalam bahaya. Tetapi Daud punya keberanian iman. Ini penting sekali. Mulailah kita berani, dalam arti berani untuk mengucapkan, hei sakit, aku percaya aku akan disembuhkan oleh Tuhan. Hei kekhawatiran, aku percaya dalam nama Yesus Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang aku perlukan, yang aku butuhkan. Tuhan tahu segala sesuatu yang kita hadapi. Iman dapat mengatasi ketakutan dan kekhawatiran. Ada lagu yang sudah lama sekali tidak dinyanyikan. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Hanya dengan beriman kita dapat mengatasi ketakutan. Yang ketiga, Daud percaya tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah bahaya. Kenapa dia tahu bahwa kehadiran Tuhan adalah sumber penghiburan dan perlindungan? Penghiburan artinya apa? Dia tahu sekalipun dia sendiri, dia tahu sekalipun dia hanya sendiri, tapi dia punya teman yang sejati, adalah Tuhan. Itulah yang menghibur dia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Orang bisa jauh. Daud menghadapi kesendirian. Sama kita juga pada waktu kita menghadapi kesulitan kesukaran itu sendiri. Hati kita, waktu hati kita mengerti bahwa kita punya Tuhan, maka saya tahu kehadiran Tuhan itu melebihi dari baju yang kita pakai. Kehadiran Tuhan itu melebihi dari segala-galanya. Karena apa? Pada waktu engkau susah, Tuhanlah yang ada di sana. Pada waktu engkau dalam masalah, Tuhanlah yang ada di sana. Bukan baju yang menghiburmu. Baju pun mahal-mahal. Kalau engkau tidak damai sejahtera, percuma. Betapa pentingnya, akhirnya saya berpikir, anak-anak kita, putra-putri kita itu dididik dengan takut akan Tuhan. Supaya apa? Kalau mereka betul-betul percaya pada Tuhan, hidup mereka bukan tergantung pada emas itu. Hidup mereka bukan tergantung pada harta benda itu. Harta di dunia ini, benda di dunia ini, itu bisa habis.
Ada satu tulisan yang begitu bagus sekali saya lihat. Kamu punya mobil seindah, sebagus, semahal apapun, tapi mobil yang terakhir yang kamu akan miliki adalah mobil jenazah. Kamu punya gelar profesor, doktor, apapun itu setinggi, tapi gelar yang terakhir melekat pada dirimu adalah almarhum atau almarhumah. Iya juga, saya pikir-pikir sesuatu di dalam dunia ini, kadang-kala kita begitu khawatir bagaimana anak-anak kita ke depan. Yang harus kita khawatir, kalau kita tidak beriman sama Tuhan, atau anak-anak kita tidak takut akan Tuhan, itu yang perlu kita khawatir. Tapi walaupun kita hidup sederhana sekali, tapi keluarga kita, anak-anak kita takut akan Tuhan, percayalah, Amsal katakan, anak-anak yang takut akan Tuhan, dia akan menjadi mahkota bagi orang tuanya, karena Tuhanlah yang akan mengangkat dia, bukan manusia. Tuhanlah yang akan mengangkat dia. Promosinya datang daripada Tuhan. Kehadiran Tuhan itu membuat Daud jadi kuat. Kita harus tahu, kalau kita ada bersama dengan Tuhan, kehadiran Tuhan itu membawa damai bagi kita. Milikilah Tuhan, Engkau Allah Immanuel, hadir. Yang paling penting, Tuhan hadir dalam hidupmu, maka engkau tidak perlu takut. Yang paling penting, Tuhan ada bersama denganmu, engkau tidak perlu takut lagi. Serahkan sama Tuhan. Anak-anak kita yang sedang berjuang, yang sedang sekolah, yang sedang kuliah, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang bekerja, doakan mereka. Saya sangat terlalu yakin 10-20 tahun mendatang, mereka akan menjadi anak-anak yang sungguh menjadi kebanggaan bagi orang tua, bagi gereja, apalagi bagi Tuhan. Kita tidak pernah tahu, maka kita harus melibatkan Tuhan. Tuhan, hadirlah di rumah tangga. Tuhan, tolong saya Tuhan, kami mau makan, berkati, kuduskan makanan ini. Kalau makan dengan berdoa, saudara, apapun yang kau makan itu jadi nikmat. Tapi seenak apapun makanan itu, kalau engkau makan tidak berdoa, itu tidak jadi berkat. Ingat baik-baik ya, selapar-lapar apapun engkau, kalau engkau makan tidak berdoa, itu tidak jadi berkat. Tapi selapar-laparnya, kalau engkau mengucap syukur sama Tuhan, telur, tempe, rasanya Kentucky Fried Chicken, nikmati. Tuhan, aku bersyukur. Aku tahu kehadiran Tuhan itu melebihi segala-galanya. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa.